Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Beta Melinda Santi. Nama saya Christopher. Saya Muhammad Bimo Materianto. Kami dari kelompok Zing ingin membahas materi tentang korosi. Selamat menyaksikan. Apa sajakah materi yang akan dibahas pada korosi ini? Yang pertama ada pengertian korosi, proses terjadinya korosi, faktor penyebab korosi, jenis-jenis korosi pada logam, dan yang terakhir cara mencegah korosi. Yang pertama yaitu adalah pengertian korosi. Korosi adalah perubahan logam secara fisika maupun kimia akibat hilangnya mekanis logam tersebut. Logam seperti besi bisa mengalami korosi jika bersentuhan dengan senyawa asam, air, dan mengalami perubahan suhu dalam jangka waktu yang cukup lama dan secara terus-menerus. Selanjutnya, proses terjadinya korosi. Proses terjadinya korosi merupakan proses elektrokimia. Elektrokimia adalah proses terjadinya reaksi redoks atau reduksi oksidasi secara spontan. Contohnya, korosi pada besi akan membentuk oksidasi besi. Secara elektrokimia, proses perkaratan besi adalah peristiwa teroksidasinya besi oleh oksigen yang berasal dari udara. Faktor penyebab korosi. Yang pertama ada air dan kelembapan udara. Air merupakan salah satu faktor penting dalam berlangsungnya korosi. Udara lembab yang banyak mengandung uap air akan mempercepat berlangsungnya proses korosi. Yang kedua ada elektrolit. Elektron lebih mudah diikat oleh oksigen di udara. Air hujan banyak mengandung asam, sedangkan air laut banyak mengandung garam. Yang ketiga ada permukaan logam yang tidak rata. Permukaan logam yang tidak rata memudahkan terjadinya kutub-kutub muatan yang akhirnya akan berperan sebagai anoda dan katoda. Yang terakhir ada terbentuknya sel elektrokimia. Logam yang potensialnya lebih rendah akan segera melepaskan elektron ketika bersentuhan dengan logam yang potensialnya lebih tinggi serta akan mengalami oksidasi oleh oksigen di udara, sehingga mengakibatkan korosi lebih cepat terjadi pada logam yang potensialnya lebih rendah. Jenis-jenis korosi pada logam. Jenis korosi pada single metalurgi, satu jenis logam. Yang pertama korosi umum. Korosi ini terjadi pada permukaan logam yang sering kita jumpai yang menyebabkan logam berubah warna menjadi kecoklatan. Yang kedua itu korosi lokal atau pitting. Korosi yang terjadi pada suatu titik atau area kecil permukaan logam biasanya bentuknya seperti bopeng-bopeng pada logam yang akhirnya dapat menyebabkan logam menjadi berlubang. Yang ketiga korosi akibat abrasi fluida yang mengalir atau erosion corrosion. Korosi ini biasanya terjadi pada pipa-pipa yang dialiri oleh fluida baik berupa gas maupun cairan yang terjadi secara terus-menerus, di mana kemungkinan fluida tersebut mengandung zat kimia yang bersifat korosif seperti asam dan basa, yang dapat menyebabkan terjadinya korosi pada permukaan logam atau yang disebut erosion corrosion. Yang keempat, korosi di celah-celah sempit atau surface corrosion. Korosi ini biasanya terjadi pada celah-celah sempit satu logam, misalkan pada ulir baut yang dapat menyebabkan baut menjadi patah ketika diputar. Kemudian jenis korosi pada logam alloy, paduan beberapa logam. Yang pertama korosi putih. Korosi ini disebut korosi putih atau white rust karena secara visual terlihat berwarna putih. White rust biasanya terjadi pada perpaduan logam yang mengandung seng atau zinc yang terkena zat yang bersifat alkali atau basa seperti hidrogen dan oksigen, sehingga membentuk seng hidroksida yang terlihat seperti jamur-jamur putih. Kemudian yang kedua, korosi galvanik. Korosi galvanik timbul pada dua logam yang dipadukan, di mana dua logam tersebut memiliki deret galvanik yang berbeda. Deret galvanik adalah tingkat kemudahan suatu logam mengalami terjadinya korosi. Cara mencegah korosi. Yang pertama dapat dengan mengontrol atmosfer agar tidak lembab dan banyak oksigen. Yang kedua dengan melakukan pelapisan logam atau coating. Organic coating atau pelapisan dengan senyawa organik. Itu ada pengecatan. Lapisan cat dapat mencegah kontak langsung besi dengan oksigen dan air. Contohnya ada kapal, jembatan, pagar rumah, dan mobil.
lalu melapisi dengan oli atau minyak. Lapisan oli dapat mencegah kontak langsung besi dengan oksigen dan air, sehingga harus dioleskan secara berkala. Contohnya ada mesin mobil. Lalu memberi lapisan plastik. Lapisan plastik dapat mencegah kontak langsung besi dengan oksigen dan air. Contohnya barang dapur seperti rak pengering. Lalu ada electroplating. Electroplating adalah lapisan logam dengan logam lain dengan menggunakan metode elektrolisis. Contohnya logam nikel atau vernikel, krom atau keran air, timah seperti kaleng makanan, dan timbal atau pipa air minum. Lalu ada pelapisan krom atau CR. CR teroksidasi membentuk lapisan oksidasi Cr2O3 yang sangat kuat, sehingga dapat melindungi logam Fe di bawahnya. Lalu ada pelapisan timah atau Sn. Lapisan Sn dapat mencegah kontak langsung besi dengan oksigen dan air. Namun apabila lapisan Sn tergores, maka besi di bawahnya akan mulai berkorosi. Lalu ada oksida coating. Pelapisan oleh oksidasi logam yang terjadi secara alamiah. Ketika teroksidasi, aluminium akan membentuk suatu oksidasi aluminium atau Al2O3 yang akan melapisi permukaan logam aluminium itu sendiri. Yang ketiga ada galvani. Galvani yaitu melapisi logam dengan seng. Contohnya seperti atap seng. Lapisan seng atau Zn dapat mencegah kontak langsung logam dengan oksigen dan air. Contohnya ada besi penampang pada konstruksi bangunan. Yang keempat ada Shiradizing. Shiradizing adalah mereaksikan logam dengan asam fosfat sehingga permukaan logam tertutup dengan fosfat atau Fe3PO42. Contohnya ada pada badan mobil. Yang kelima ada perlindungan katodik. Perlindungan katodik dilakukan dengan cara menghubungkan logam yang akan dilindungi dengan logam lain yang mempunyai potensial elektroda yang sangat rendah. Biasanya ada pada Mg. Yang keenam dibentuk paduan logam atau alloy. Jika logam dipadukan menjadi logam campuran dengan unsur tertentu, maka logam akan lebih tahan terhadap pengaratan. Contohnya ada stainless steel, baja, perunggu, kuningan, dan juga model. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.